Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Detmis, selamat datang di channel Detmis 73 bersama saya Dita Aulia di episode Misban, Misteri Kota Bandung. Kali ini aku dapat kiriman cerita nih dari warga Kosambi. Alhamdulillah ada yang kirim cerita lewat DM Instagram. Maklum, kita ini masih YouTuber pemula, tapi makasih banyak loh buat kalian yang udah berpartisipasi ngirimin cerita horor kalian ke Instagramnya Detmis73. Setiap minggunya, cerita yang kalian kirim akan kita pilih untuk diceritakan ulang di episode Misteri Kota Bandung. Makasih juga buat kalian yang udah subscribe, follow, dan komen di channel YouTube kita. Bikin kita tambah semangat nih buat terus berbagi cerita horor yang nyata buat kalian semua. Semoga sahabat Detmis sehat selalu ya, lancar terus rezekinya dan sukses selalu. Oh iya, satu lagi. Makasih juga buat Kak Aji yang udah ceritain pengalaman horornya. Cerita dari Kak Aji ini bakal kita ceritain di episode Misban, Misteri Kota Bandung kali ini. Awal mulanya, cerita ini terjadi di tahun 2009, ketika Kak Aji masih duduk di sekolah menengah kejuruan negeri di Kota Bandung. Kak Aji ini sangat menyukai hal-hal yang berbau mistis karena ayahnya juga mempunyai hobi yang serupa. Nah, Aji ini hampir di setiap malam Jumat bareng sama 4 orang temannya yang namanya Yogi, Fuad, Febri, dan juga Zamil. Mereka suka nongkrong di salah satu radio yang menyiarkan cerita horornya di malam Jumat. Ya, mereka ini satu geng, bisa dibilang maniak banget sama hal yang berbau sejarah dan mistis. Kebetulan di zaman itu, Kota Bandung belum banyak kejahatan, jadi aman-aman aja buat pulang malam. Singkat cerita, pas di malam Jumat sekitar jam 12 malam, Aji ngajakin teman-temannya buat tur mistis. Bro, gimana kalau kita jangan langsung pulang? Kita datangin dulu aja tempat-tempat horor yang dekat daerah sini. Wah, boleh tuh, daripada langsung pulang garing banget. Tapi ingat ya, kalian jangan sompral, jangan ngelakuin hal yang aneh-aneh. Kita nggak boleh nantangin mereka. Santai aja lah bro, niat kita kan cuma main doang. Ya, mereka ini mau ngedatangin tempat-tempat yang terkenal sama urban legend-nya di Kota Bandung. Karena posisi mereka waktu itu lagi libur sekolah, mereka akhirnya setuju buat ngedatangin satu persatu tempat di Kota Bandung yang terkenal sama cerita horornya. Nah, setelah semuanya setuju, Aji ini langsung nyaranin teman-temannya buat datang ke salah satu sekolah di Kota Bandung. Sekolah ini mempunyai cerita urban legend tentang hantu noni Belanda yang bernama Nancy. Di mana hantu Nancy ini terkenal sering menampakkan dirinya ketika tengah malam di area jendela atau lorong sekolah. Dan yang paling mengerikannya lagi, hantu Nancy ini sering menampakkan dirinya dalam keadaan sedang menangis. Hal itulah yang membuat mereka penasaran tentang hantu Nancy ini. Perjalanan mereka dari daerah Cipaganti ke sekolah tersebut kurang lebih memakan waktu 15 menit. Sesampainya di sana, mereka langsung nyiapin perlengkapan mereka ala kadarnya. Ya, karena sebelumnya mereka ini emang gak persiapan mau tur horor. Jadi kamera yang mereka pakai saat itu hanya kamera HP. Kondisi jalanan di dekat sekolah ini benar-benar sepi. Cuma ada 1 atau 2 motor aja yang lewat. Dan namanya sekolah, pasti gerbangnya dikunci. Jadi mereka cuma bisa foto-foto aja dari arah luar. Terutama mereka ini lebih fokus foto di area jendela. Karena mitosnya, noni Belanda ini lebih sering menampakkan dirinya di area jendela yang berjejer atau di area lorong sekolah. Nah, nggak berapa lama, saat mereka lagi asik foto-foto, ada seorang keamanan sekolah yang nyamperin mereka. Satpam itu bilang kalau mereka nggak boleh ambil foto di area sekolah ini. Ya, karena mereka nggak mau ribet dan nggak mau nyari masalah, otomatis mereka langsung ninggalin area sekolahan itu. Meskipun rasanya mereka belum puas foto-foto. Nggak ada apa-apa kan bro di sekolah ini? Katanya ada noni Belanda, gimik doang itu mah. Yang ada malah satpam galak. Ngedenger apa yang Aji bilang, teman-temannya ini langsung pada ketawa, kecuali Fuad yang langsung negur mereka. Fuad waktu itu bilang, jangan sembarangan ngomong, takutnya ada yang kesinggung.
Tapi ya namanya anak muda, omongan Fuad ini mereka cuekin. Terus mereka langsung berangkat ke daerah Jalan Tongkeng. Jalan Tongkeng ini termasuk salah satu urban legend Bandung yang terkenal juga dengan mitosnya. Konon katanya, kalau di pertengahan malam, suka ada hantu tentara Belanda tanpa kepala yang sering menampakkan dirinya. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di Jalan Tongkeng. Di Jalan Tongkeng ini suasana makin sepi karena waktu sudah memasuki pukul 2 malam. Kata orang, di jam 2 malam ini biasanya makhluk astral atau makhluk tak kasat mata mempunyai energi yang semakin kuat. Makanya banyak orang yang ngelihat penampakan itu sekitar jam 2 malam. Ibaratnya portal dimensi sedang terbuka. Di Jalan Tongkeng ini emang kerasa banget seremnya. Sepanjang perjalanan penuh sama pepohonan yang besar. Mereka mutusin buat parkirin motor mereka. Terus mereka langsung lanjut jalan mengitari area Jalan Tongkeng. Saat itu, Febri yang posisi jalannya paling belakang, ngerasa punggung bagian belakangnya kayak berat. Karena takut kenapa-napa, Febri ini langsung bilang sama Aji, Ji, punggung belakang saya tiba-tiba kerasa berat. Kenapa ya? Ah, kamu ada-ada aja. Masuk angin mungkin, nggak usah sugesti gitulah. Nah, ngedengar jawabannya Aji, mereka langsung lanjut jalan lagi. Tapi di pertengahan jalan, Febri ngalamin kejadian aneh. Saat itu Febri ngeliat ada sosok wanita berdiri di bawah pohon, pakai baju putih yang udah lusuh. Rambutnya panjang berwarna coklat kekuningan. Bajunya itu terlihat seperti gaun zaman dulu. Perempuan itu menatap ke arah Febri dan teman-temannya dengan wajah yang benar-benar seram. Febri yang baru pertama kali ngeliat sosok makhluk tak kasat mata seumur hidupnya langsung ngajakin teman-temannya buat pindah lokasi. Sontak teman-temannya ngerasa heran. Istilahnya mereka ini baru aja sampai di Jalan Tongkeng, tapi Febri malah ngajak pergi ke tempat lain. Di situ teman-temannya ngerasa heran sama Febri, dan salah satu temannya yang namanya Zamil nanya gini sama Febri, Kamu kenapa bro? Kelihatan pucat, lagi nggak enak badan ya? Nggak kenapa-napa, cuman ngerasa nggak enak hati aja. Kita pindah tempat lain aja ya. Saya ngerasa kayak ada yang ngeliatin. Karena ngelihat wajah Febri yang sangat pucat, akhirnya mereka setuju sama sarannya Febri. Mereka langsung lanjut ke lokasi urban legend yang kedua, yaitu rumah ambulan. Gak banyak buang waktu, mereka ini langsung berangkat. Posisinya Zamil ini dibonceng sama Aji, sedangkan Fuad dibonceng sama Yogi. Nah, Febri ini bawa motornya sendiri. Singkat cerita, saat menuju rumah ambulan, rute mereka ini melewati Taman Maluku. Nah, saat melewati Taman Maluku, tiba-tiba motor Febri ini kerasa berat. Istilahnya, kayak ada sesuatu di motornya Febri yang nyebabin motornya Febri ini jadi lambat. Febri ini sempat manggil teman-temannya dan sempat ngebunyiin klakson juga. Tapi anehnya, teman-temannya ini gak ngedengar suara klakson atau suara teriakan dari Febri. Padahal jelas-jelas jarak motor mereka ini gak jauh, dan akhirnya Febri ini ketinggalan dari rombongan mereka. Pas di pertigaan Jalan Maluku, Febri ini gak tahu kenapa malah ambil jalan ke kanan. Sementara teman-temannya lewat jalan lurus, otomatis Febri ini terpisah semakin jauh. Nah, saat Febri belok kanan, Febri ini secara gak sengaja melihat patung H.C. Verbrack. Patung H.C. Verbrack, salah satu urban legend Bandung yang terkenal juga. Tapi Febri dan teman-temannya belum pernah ke sana langsung, karena dari jauh gerbangnya selalu terlihat dikunci. Mereka cuma pernah dengar cerita sama mitosnya aja tentang patung H.C. Verbrack ini. Yang mitosnya, patung ini bisa pindah atau bergerak sendiri pada malam hari. Jadi saat itu, bisa dibilang untuk pertama kalinya, Febri ini ngelihat secara langsung di malam hari. Dan dari jarak yang cukup dekat, meski terhalang oleh pagar. Di sana, Febri ini sempat berhenti dulu sebentar sambil ngecek keadaan motornya.
Dan gak tahu kenapa, di pikiran Febri ini terlintas buat foto patung H.C. Fairbanks ini. Niatnya buat pamer ke teman-temannya nanti. Saat itu, Febri langsung ambil beberapa foto. Nah, tapi anehnya, saat Febri mau foto di sisi lain, Febri ini ngeliat sosok wanita yang Febri lihat tadi di Jalan Tongkeng. Posisinya, wanita itu kali ini deket banget sama Febri. Dan Febri bisa lihat dengan jelas kalau kakinya itu nggak napak ke tanah. Febri juga lihat kalau sosoknya dan pakaiannya itu mirip dengan noni Belanda di zaman dahulu. Dari situ, Febri sontak ngerasa tambah takut dan langsung nyalain motornya buat pergi ninggalin area Taman Maluku. Febri langsung bawa motornya secepat mungkin sambil ngerasa was-was. Tapi yang di luar nalar, entah kenapa Febri ini malah bawa motornya kembali lagi ke Taman Maluku. Ibaratnya Febri ini hanya berputar-putar mengendarai motornya, mengitari tempat yang sama, dan itu terjadi berulang kali. Yang paling mengerikan, Febri ini ngelihat sosok noni Belanda itu ada di tempat yang sama, dengan tatapan mata yang sangat tajam. Singkat cerita, karena benar-benar ketakutan, pikiran Febri ini jadi buyar. Lalu Febri jatuh dari motor dan tidak sadarkan diri. Sementara di tempat lain, teman-temannya Febri baru saja sampai di rumah ambulan. Mereka baru sadar kalau Febri ini tidak ada di belakang mereka. Waktu itu, Aji langsung nanya sama Fuad. Fuad, kamu kan tadi yang paling belakang. Kamu nggak ngelihat si Febri sama sekali? Kok bisa ketinggalan? Tadi saya lihat waktu di jalan Febri ada di belakang saya, tapi saya kan nggak merhatiin terus-terusan. Ya udahlah bro, kita tunggu di sini aja sambil foto-foto, nanti juga dia nyusul. Sekitar 1 jam berlalu, ternyata Febri ini gak datang juga. Mereka mulai ngerasa cemas. Apalagi pas ditelepon, Febri ini gak angkat terus teleponnya. Jadi mereka mutusin buat nyari Febri. Sepanjang perjalanan, mereka ini nyari-nyari Febri. Dimulai dari datang lagi ke sekolah, ke Jalan Tongkeng, sampai menyusuri jalan ke arah rumah ambulan, tapi Febri tetap gak ketemu. Mereka udah benar-benar bingung mau nyari kemana. Takutnya ada apa-apa sama Febri. Pokoknya mereka benar-benar khawatir. Singkat cerita, tanpa disengaja, mereka lewat ke arah jalan Taman Maluku. Pas di Taman Maluku, mereka lihat ada beberapa orang lagi berkerumun. Fuad ngajakin Aji buat berhenti dulu sebentar, karena penasaran ada kejadian apa di sana. Saat mereka jalan ke arah kerumunan, mereka ini ngeliat motor Febri di tengah jalan. Lalu mereka langsung berlari ke arah kerumunan. Dan ternyata orang-orang ini lagi megangin Febri. Ada sekitar 4 orang di sana. Otomatis Aji ini langsung nanya sama orang-orang yang ada di sana, karena takutnya mereka ini punya niat jahat sama Febri. Oh iya, kita sebut aja salah satu di antara mereka namanya Kang Wawan. Kang, punten, ini teman saya kenapa ya bisa kayak gini? Saya juga nggak tahu, tapi kayaknya temannya ini kesurupan. Fuad langsung nyamperin Febri. Dan benar aja, Febri saat itu lagi kesurupan. Matanya benar-benar melotot. Dia melihatnya nggak jelas. Tangannya kayak lagi nyisirin rambut. Pokoknya kondisinya benar-benar ngeri. Kata Kak Wawan, Febri ini awalnya kayak orang kebingungan. Muter-muter terus Taman Maluku pakai motornya. Terus pas di tengah jalan, tiba-tiba dia jatuh dari motor dan gak sadarkan diri. Saat itu, Kang Wawan sama teman-temannya inisiatif buat nyamperin Febri. Tapi begitu disamperin, Febri ini malah teriak-teriak kayak orang lagi marah. Kang Wawan waktu itu coba komunikasi. Tapi Febri tetap ngomong gak jelas. Cuma satu kata yang kedengeran sama Kang Wawan. Makhluk yang ada di tubuhnya Febri bilang kalau dia ini adalah Nancy. Saya Nancy. Waktu temennya Kang Wawan nanya, Nancy siapa?
Febri nggak jawab lagi. Malah Febri ini tambah ngeracau nggak jelas, sambil tangannya nyangkar-nyangkar tanah. Saat itu, teman-teman Febri bingung harus ngapain. Terlebih, mereka ini nggak ada yang bisa buat ngeluarin makhluk yang ada di tubuhnya Febri. Dan akhirnya, Kang Wawan ini nyaranin buat bawa Febri ke rumahnya. Kebetulan rumahnya Kang Wawan ini nggak jauh dari Taman Maluku. Singkat cerita, Febri ini langsung dibawa ke rumah Kang Wawan. Istrinya Kang Wawan ini kaget. Begitu lihat suaminya bawa orang lagi kesurupan. Terus istrinya Kang Wawan nyaranin buat manggil tetangganya yang kebetulan orang indigo. Tetangganya Kang Wawan ini namanya Bugia. Bugia ini kata Kang Wawan diberikan karunia dari lahir. Bisa melihat yang namanya makhluk gaib. Juga bisa berkomunikasi dengan makhluk tak kasat mata. Begitu Bugia sampai di sana, Bugia ini langsung senyum ke arah Febri sambil ngucapin salam. Assalamualaikum. Mau apa kamu datang ke sini? Saya nggak ada niatan jahat, cuman mau tahu kamu siapa. Untuk apa? Pasti kamu ujung-ujungnya mau ngusir saya. Saya cuma ingin mengetahui siapa kamu dan ingin tahu kenapa anak ini bisa kesurupan. Saat Bugia sedang melakukan mediumisasi, Febri kembali memberontak dan mau menyerang Bugia. Bugia meminta semuanya untuk berdoa dan menenangkan Febri. Bugia kembali bertanya, kali ini sambil memegang kedua tangannya Febri. Saya tanya lagi, kamu siapa dan kenapa kamu masuk ke anak ini? Saya Nancy, anak ini yang ingin tahu tentang saya. Anak ini yang mendatangi saya, dan sekarang saya yang mendatangi anak ini. Di luar dugaan semuanya, Febri saat itu benar-benar mengamuk. Seolah makhluk yang ada di dalam tubuh Febri semakin memberontak. Karena situasi semakin tidak kondusif, dan makhluk tersebut tidak bisa diajak komunikasi lebih lanjut, Bugia langsung mengeluarkan makhluk tersebut, dibantu dengan doa oleh semua orang yang ada di rumah Kang Wawan. Setelah makhluk itu dikeluarkan, Febri kembali tidak sadarkan diri. Saat itu, Febri tertidur cukup lama sampai sore harinya. Saat sadar, Febri terlihat seperti orang yang mengalami trauma. Febri menjelaskan pada teman-temannya bahwa yang terakhir diingat oleh Febri kalau sosok wanita noni Belanda itu tiba-tiba ada di depan motor Febri dan membuat Febri jatuh dari motor. Sosok itu masuk ke dalam tubuh Febri secara paksa hingga semua badannya terasa sakit dan nafasnya terasa sesak sampai saat ini. Febri sempat menjelaskan pada teman-temannya bahwa Febri sudah melihat sosok ini sebelumnya saat berada di Jalan Tongkeng. Sosoknya berwujud noni Belanda, memakai baju seperti gaun. Rambutnya panjang, ikal berwarna coklat kekuningan. Wajahnya yang Febri ingat terlihat pucat pasi. Tatapannya pun sangat tajam. Tapi Febri tidak bisa menjelaskan wajahnya secara detail. Yang jelas, sosoknya sangat menyeramkan dan mengerikan. Mendengar penjelasannya Febri, Bugia saat itu juga menjelaskan kalau makhluk yang masuk ke Febri ini memang noni Belanda. Dan rupanya sama persis dengan yang dijelaskan oleh Febri. Menurut Bugia, sosok noni Belanda ini mengikuti mereka dari tempat yang sebelumnya mereka datangi. Sosok tersebut marah dan merasa terganggu akibat perkataan salah satu temannya Febri yang seolah menantang keberadaannya. Padahal makhluk ini memang sudah lama tinggal di tempat tersebut dan tidak mengganggu jika tidak diganggu duluan. Singkat cerita, mereka akhirnya pulang ke rumah masing-masing. Keadaan Febri juga sudah membaik. Aji sempat mengalami hal aneh saat di rumahnya. Aji sempat melihat sekelebat bayangan putih saat berada di kamar mandi. Juga mendengar seperti ada seseorang yang sedang memainkan tirai di rumahnya. Tapi alhamdulillah gangguannya tidak berlanjut. Sejak saat itu, meskipun pernah mengalami kejadian horor,
tapi mereka masih tetap menyukai misteri dan sejarah. Bedanya saat ini, mereka lebih menjaga tutur bahasa dan tata krama. Di mana kalau mereka mendatangi sebuah tempat, mereka harus selalu mengucapkan permisi dan menghargai keberadaan makhluk tak kasat mata dengan tidak berperilaku sompral. Banyak hikmah yang kita bisa ambil dari pengalaman horor Kak Aji. Kak Aji juga sempat berpesan pada tim Deadmiss bahwa boleh saja kita datang ke sebuah tempat yang mempunyai misteri atau sejarah, tapi cukuplah datang untuk mendokumentasikannya saja, atau mencari tahu asal-usulnya. Jangan sampai menantang atau sengaja mengundang mereka, karena akhirnya akan merugikan diri sendiri. Terima kasih banyak buat Kak Aji untuk cerita horornya, dan terima kasih juga buat kalian yang sudah menonton dan mendengarkan cerita ini sampai dengan selesai. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, juga dijauhkan dari mara bahaya. Sampai jumpa di acara Misban selanjutnya. Rasakan, lihat, dan dengarkan mereka ada di sekeliling kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.